Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Bagaimana liburan Anda kemarin? Seneng ya? Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Banyak sudut di pulau Indonesia yang eksotis. Ada kok wisata pantai ala Maldives. Ini buktinya, sepotong surga yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Untuk menuju ke sana, bisa ditempuh dengan menaiki speedboat dari tepi pantai Bolihutuo selama 20 menit. Yaps, sampai juga di tempat wisata yang masih tergolong baru dan dipenuhi cinta. Sebagai negara dengan salah satu garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia memang gak kalah cantik ya pemirsa dengan di luar negeri. Nah, tumpukan pasir di belakang saya ini tercipta secara alami dan bentuknya menyerupai hati, sehingga pulau ini disebut dengan Pulau Cinta yang merupakan salah satu hidden paradise di Gorontalo. Dulu, gundukan pasir atau disebut atol ini adalah pulau kosong tanpa pepohonan dan tidak berpenghuni. Hanya para nelayan suku Bajo yang kerap singgah di sini saat melaut. Menurut legenda, pulau ini menjadi lokasi pertemuan rahasia Pangeran Gorontalo dengan putri saudagar dari Belanda di masa peperangan. Keduanya yang saling mencinta seolah melupakan pertikaian antar bangsa yang sedang terjadi. Nah, legenda cinta dan bentuk yang unik menjadi alasan berdirinya Eco Resort, lengkap dengan jembatan kayu panjang berbentuk hati yang melambangkan cinta. Area pulau dikelilingi laut dangkal jernih berpasir putih dengan air sebening kristal. Ini beroperasi sejak tahun 2015. Letaknya berada di tengah laut dan jauh dari keramaian sehingga sensasinya seperti sedang berlibur di pulau pribadi. Nah, puas keliling pulau nih pemirsa, sekarang saya mau santai-santai dulu sambil menikmati pemandangan dari atas penginapan di atas laut seperti ini. Memang ya pemirsa, untuk menginap di sini harganya sedikit lebih mahal, tapi ini sebanding kok dengan pemandangan yang kita dapatkan. Dan yang terpenting, Anda nggak perlu jauh-jauh sampai ke Maldives, cukup di Gorontalo. Konsep penginapan bungalow di atas laut seperti ini memang identik dengan wisata di Maldives atau Maladewa. Kepulauan tropis ini menawarkan keindahan pantainya yang biru serta resort berfasilitas bintang 5. Yeps, balik lagi ke Pulau Cinta ya. Ada 12 unit cottage berkonsep rumah kayu tradisional dengan biaya menginap per malamnya sebesar 3,5 juta dan 5 juta rupiah di akhir pekan. Kamarnya dilengkapi dengan interior kayu serta pemandangan cantik yang langsung menghadap ke laut. Gak heran ya kalau tempat ini dijuluki Maldives Van Gorontalo. Meski tidak ada pendingin ruangan, dijamin tetap sejuk karena sirkulasi udara sudah ditata dengan baik. Nah, kalau mau lihat pemandangan bawah lautnya, bisa juga snorkeling di sekitar pulau atau Teluk Tomini dengan menaiki fasilitas boat yang disediakan di sini. Nah, sekarang saya siap-siap mau snorkeling nih pemirsa di Teluk Tomini ya, karena memang kondisi perairannya juga cukup tenang, jadi ini aman untuk snorkeling sepanjang tahun. Kira-kira ada apa aja di bawah? Yuk, ke saya ya. Selain pulaunya yang indah, pemandangan bawah laut berupa aneka terumbu karang yang masih terjaga dan ikan laut yang cantik dijamin membuat pemirsa jatuh cinta. Teluk Tomini ini memiliki luas terumbu karang hingga 1.000 hektar yang membentang di 3 provinsi sekaligus, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Puas menyapa satwa bawah laut, bisa santai dulu nih di atas ayunan kayu sambil menanti senja tiba.
Nah, pemirsa, apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata hiu? Pastinya hewan laut bergigi tajam, buas, dan juga menyeramkan ya. Tapi percaya nggak nih pemirsa, sekarang saya ini mau langsung berenang dan bermain-main dengan hiu. Seperti apa ya rasanya? Yuk kita buktikan. Can you help me? I lost my family. Ternyata hiu juga bisa menjadi sosok yang lucu, penolong, dan jauh dari image menyeramkan. Good idea. You take me to the map. I figure out where my parents are. Ini dia si hiu paus dalam film animasi 3 dimensi berjudul Finding Dory yang rilis Juni lalu. Tokoh Destiny digambarkan sebagai hiu paus berhati besar yang menjadi sahabat ikan Dory, si pemeran utama. Lucunya, Destiny memiliki mata yang rabun sehingga kalau berenang ia suka menabrak apa saja yang ada di dekatnya. Jika dalam versi bahasa Inggris, suara Destiny diisi oleh aktris ternama Amerika Kathleen Olsen, maka penyanyi cetar Syahrini didapuk mengisi suara Destiny dalam versi bahasa Indonesia yang berjudul Mencari Dory. Tidak ada. Perilisan Finding Dory berbahasa Indonesia merupakan cara agar anak-anak semakin cinta bahasa Indonesia. Selain Syahrini, sahabat dekatnya Raffi Ahmad juga kebagian mengisi suara tokoh Bailey, si paus beluga. Nah, kalau mau lihat hiu paus sungguhan, datang saja ke desa Botu Barani, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dari tepi pantai, pengunjung cukup menaiki perahu kecil dengan tarif Rp20.000 per orang. Hanya berjarak sekitar 50 meter dari bibir pantai, yuk kita coba panggil hiunya. Tak sampai 5 menit, lihat nih pemirsa, satu persatu hiu paus mulai bermunculan. Jumlahnya mencapai 4 ekor, salah satunya diberi nama Shirley. Hiu paus berukuran 8 meter ini pun langsung membuka lebar mulut, tanda minta makanan kesukaannya. Yap, jangan lupa bawa kepala udang untuk makanan hiu paus di sini ya. Karena memang meski bertubuh raksasa, hiu paus tidak memiliki gigi tajam dan hanya memakan ikan-ikan kecil, udang, atau plankton. Sudah sekitar 6 bulan belakangan ini, desa Botu Barani menjadi tempat tujuan wisata hiu paus. Hewan bernama Latin Rhincodon typus ini dikenal sebagai satwa yang mampu bermigrasi hingga jarak ribuan kilometer dan singgah di tempat yang banyak memiliki sumber makanannya. Meski hidup di kedalaman hingga 1000 meter, namun hiu paus lebih banyak menghabiskan waktu di perairan kurang dari 50 meter. Sehingga tak heran jika kemunculan hiu paus di desa Botu Barani ini dikarenakan tertarik aroma air limbah pabrik pengolahan udang yang mengalir ke laut. Sementara kedalaman pantai ini sekitar 30 meter saja. Dulu jumlahnya bisa mencapai 15 ekor. Sejak kedatangan tamu istimewa ini, warga sekitar mulai memberi makan hiu sisa pengolahan udang. Namun sayang, kepungan perahu nelayan yang membawa wisatawan tak jarang membuat bagian mulut hiu paus menjadi lecet. Selain wisatawan domestik dan mancanegara yang datang, hiu paus ini juga menarik perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk berkunjung pada bulan Mei lalu. Ia bahkan menyempatkan diri untuk berenang bersama hiu paus di sini. Nah, yang ingin berinteraksi langsung dengan hiu paus boleh-boleh saja. Walau sudah jinak dan terbiasa dengan manusia, namun sebaiknya jangan berenang terlalu dekat karena kibasan ekornya cukup berbahaya. Dan yang terpenting jangan sampai melukai hewan raksasa yang dilindungi ini ya. Subhanallah. Subhanallah. Ini sesuatu yang luar biasa buat kita gitu loh. Ngeri. Enggak sih, enggak ada takut. Soalnya dia bentuk mukanya juga kan seperti paus, jadi nggak ada giginya gitu. Provinsi ke-32 di Indonesia ini masih punya tempat menawan lainnya yang juga sudah tersohor hingga ke mancanegara. Ini dia Taman Laut Olele yang berlokasi di Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Memang Gorontalo ini nggak pernah habis ya kekayaan akan wisata lautnya. Nah, sekarang saya lagi di Taman Laut Olele, kita mau menuju spot yang indah untuk snorkeling. Untuk menuju spot-spot terbaik, pengunjung bisa menyewa sebuah perahu seharga Rp500.000 lengkap dengan peralatan snorkeling. Spot pertama ditempuh dalam waktu 10 menit. Kalau mau
kenalan dengan aneka ikan hias warna-warni yang cantik, di sini tempatnya. Terumbu karang yang sehat menjadi habitat ikan di sini. Nah, biar pada kumpul, pancing saja dengan umpan biskuit. Dalam sekejap, puluhan ikan damsel pun langsung menyerbu. Wah, seru ya! Lanjut ke spot kedua, yang hanya berjarak 500 meter. Kalau di sini tempatnya gugusan terumbu karang yang padat dan indah. Aneka karang cantik ini berada di tempat dangkal dengan kedalaman 2 meter saja. Jadi harus berhati-hati ya, jangan sampai tersentuh karang yang tajam. Terdapat juga area kontur wall menurun di tengah-tengah area yang dangkal. Beberapa jenis terumbu karang unik berukuran besar ada di kedalaman lebih dari 5 meter yang menempel di tepi wall ini. Jadi harus mencoba free dive jika ingin melihatnya dari dekat. Yang membuatnya semakin istimewa, perairan Laut Gorontalo memiliki spesies spons endemik yang artinya hanya ada di Gorontalo dan sudah mendunia. Ini dia spons Salvador Dali yang bisa dijumpai di spot diving bernama Mata Jin. Dinamakan Salvador Dali karena permukaan spons ini bentuknya mirip dengan lukisan karya Salvador Dali, pelukis surrealis kelahiran Spanyol. Uniknya, spons ini bukanlah tumbuhan melainkan hewan. Salvador Dali memakan partikel organik dan bakteri yang terapung di lautan. Sehingga perannya sangat penting sebagai pengendali lingkungan yang membuat air menjadi jernih. Sudah terbukti ya jika kekayaan Laut Gorontalo seolah nggak ada habisnya untuk dikulik. Tak heran jika julukan primadona pantai selatan disematkan untuk wisata bahari Gorontalo. Satu lagi julukan yang menjadi identitas Provinsi Gorontalo, yakni Serambi Madinah. Sebutan ini dicetuskan oleh salah satu pemimpin daerah kota Gorontalo yang menjabat di era tahun 99. Inspirasinya datang dari sebutan Serambi Mekah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Bukan tanpa alasan, 99% mayoritas penduduk Gorontalo beragama Islam dan sebuah filosofi adat yang masih dipegang teguh menjadi latar belakang pendukung julukan ini. Adat bersendikan Sara, Sara bersendikan Kitabullah. Nah ini juga menjadi sejarah daripada masyarakat Provinsi Gorontalo. Jadi seperti itu. Sehingga dengan disebut Serambi Madinah, mungkin untuk menghindari waktu itu banyak orang mabuk, orang main judi, orang nyabung ayam, orang macam-macam pakai. Dulu ada zamannya Toto, Singapura, atau Togel. Nah, dengan mulai dipopulerkan itu, orang mulai perlahan-lahan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Tingginya populasi umat muslim di sini secara otomatis diikuti dengan jumlah bangunan masjid yang sangat banyak, sehingga mudah dijumpai dimanapun. Namun ada sebuah masjid unik yang sengaja dibangun sebagai destinasi wisata religi. Masjid 25 Emas di Desa Bongo, Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo ini berlokasi di puncak sebuah bukit dengan ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Tujuannya agar pengunjung yang datang dapat menyaksikan kebesaran Tuhan berupa keindahan alam bumi Gorontalo sembari beribadah di masjid. Masjid yang diresmikan tepat pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 12 WITA ini memiliki kalender Hijriah terbesar di dunia. Sengaja diletakkan di tangga menuju pintu masjid, balok-balok semen ini menjadi penanda bulan dan tahun dalam sistem penanggalan Islam. Bendera putih yang ditancapkan di salah satu balok merupakan penanda bulan yang sedang berlangsung. Sementara jajaran balok nama-nama hari dan tanggal berada di depan pintu gerbang masjid. Wah, ini indah sekali pemandangannya ya Pak ya dari atas sini. Nah, tapi satu hal yang menarik perhatian saya di sini Pak, ini kubahnya masjid ini kan unik sekali ya, berbeda dengan masjid dari biasanya. Boleh jelasin Pak, ini kubahnya apa ya?
masyarakat menaruh kuenya dalam satu wadah yang disebut walima, ya kita sebut walima. Walima itu sendiri dalam bahasa Arab artinya perayaan. Dari situlah kita ambil nama wadah ini, kita sebut dengan nama walima. Inilah yang menjadi inspirasi kita mengambilnya menjadi sebuah kubah, karena itu unik dan dilestarikan turun-temurun oleh masyarakat di Desa Bongo. Yang bikin adem, air wudhu di masjid ini dialirkan langsung dari sebuah mata air yang berada di bukit dekat masjid. Jadi jangan lupa masukkan Masjid 25 Emas dalam list kunjungan pemirsa saat berwisata ke Gorontalo ya.